Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmar Rahmantara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan kepemimpinan. Saya berasal dari kelompok 11 yang beranggotakan satu yaitu saya sendiri Muhammad Hilmar Rahmantara, 2 Eva Aulia, 3 Yeyen Cornelia. A. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli yang dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni yang membentuk individu agar menjadi kuat dan tangguh dan dapat memberi motivasi kepada sekelompok orang dengan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa ancaman agar mau melakukan sesuatu secara bersama demi meraih tujuan. 1. Peran kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Pada dasarnya, kepemimpinan memiliki peranan serta bertujuan untuk memberikan atau menyajikan berbagai pengertian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemimpinan, memberi berbagai penafsiran dan pendekatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan, memberikan pengaruhnya dalam menggunakan berbagai cara dan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan ruang lingkup kepemimpinan. 2. Peran motivasi dalam organisasi dan manajemen. Motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Terkait dengan motivasi organisasi, ada 5 fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. B. Pengertian dasar mengenai motivasi. Terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli yang dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi atau motivation adalah beberapa faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku individual. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. C. Perspektif kebutuhan mengenai motivasi. 1. Teori hierarki kebutuhan atau Abraham Maslow. 1. Fisiologis, keamanan, sosial, pengakuan, aktualisasi diri. 2. Teori IRG atau Alderfer, eksistensi, ketertarikan, dan pertumbuhan. 3. Teori 3 kebutuhan Atkinson dan McLean. 1. Pencapaian. 2. Kebutuhan kekuasaan. 3. Kebutuhan. Teori 2 faktor atau Herzberg. A. Motivating factors. B. Hygiene factors. D. Perspektif pengharapan mengenai motivasi. Konsep dasar mengenai perspektif harapan. Perspektif pengharapan memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja sangat bergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkat perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. Terdapat 3 komponen utama dari model pengharapan ini, yaitu 1. Pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. 2. Dorongan terhadap motivasi. Dan 3. Pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. E. Hubungan motivasi dan kepemimpinan. Memotivasi anggota agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberi semangat untuk bekerja lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan seorang pemimpin agar memberikan motivasi tersendiri bagi anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena anggota semakin memahami pentingnya suatu semangat dalam hidup, dengan kesadaran tersebut akan dapat menumbuhkan semangat dalam diri anggota untuk melaksanakan persoalan-persoalan yang dihadapi guna mencapai kepuasan jiwanya. Kesimpulannya adalah motivasi adalah berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku individual dan mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan para anggota dalam melakukan pekerjaan
yang telah ditugaskan kepada mereka. Pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan kepada anggotanya saja, namun pemimpin juga harus bisa memberikan motivasi atau dukungan kepada anggotanya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pengaruh motivasi yang diberikan pemimpin kepada anggotanya sangat penting untuk meningkatkan kinerja anggotanya. Karena dengan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota akan memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.